Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Allah tidak menjanjikan hidup kita baik-baik saja. Makanya kalau ada yang sering bertanya, kenapa aku teh udah sholat tapi hidup makin berat? Aku sudah hijrah, kenapa masalah bertambah? Aku teh udah taat, tapi kenapa ini hidup semakin luar biasa ujiannya? Kenapa? Jawab, nggak tahu atuh. Tapi kalau boleh jawab, Bunda, Allah tidak menjanjikan hidup kita baik-baik saja, betul? Yang Allah yakinkan kepada kita, hambaku, segimanapun ujianmu, seberat apapun masalahmu, jangan khawatir, ada aku bersamamu. Siapa yang ditemani oleh Allah itu orang yang sabar. Wanita itu makhluk mulia dan dimuliakan. Tapi ingat, tidak lantas perempuan itu jadi mulia. Ketika nanti dia hidup, dia tumbuh pada 4 posisi. 1, jadi apa? Hamba dari siapa? Dari Allah. 2, jadi apa? Anak dari siapa? Orang tuanya. 3, jadi apa? Istri dari siapa? Suaminya. 4, jadi apa? Ibu dari siapa? Anak-anaknya. Apa sifat yang harus dimiliki? Ada 3. 1, soleha. 2, qanita. 3, hafizah. Dari 3 itu, maka nanti perempuan yang soleha, perempuan yang qanita, perempuan yang hafizah punya hati. Yang hati ini akan semakin menguatkan perempuan dalam melangkah di kehidupannya. Apa 4 sikap itu? Baik, pertama kita akan bahas dulu tentang kemuliaan wanita. Tentang apa? Kemuliaan wanita. Mau bilang sama Bunda, Teteh sayang, bersyukur ya, Anda itu diciptakan jadi seorang wanita. Kenapa? Karena wanita itu, catat ini, lumayan status hari Kamis. Wanita itu makhluk yang mulia dan dimuliakan. Wanita itu apa? Makhluk yang mulia dan dimuliakan. Pertanyaannya, apakah jadi wanita otomatis langsung mulia dan dimuliakan? Jawabannya tidak. Wanita bisa jadi mulia dan dimuliakan tergantung saat dia tumbuh dalam hidupnya jadi seorang wanita, seperti apa dirinya, seperti apa kehidupannya. Maka nanti wanita itu bisa mulia dalam 4 posisi. Berapa posisi? 4 ini kita akan bahas selama 4 jam ke depan. Bunda siap? Yang tidak siap, nanti Bunda silakan dilanjutkan. Ada berapa posisi? 4. Yang pertama, wanita bisa mulia saat dia jadi hamba. Jadi apa? Jadi hamba dari Tuhannya, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, wanita bisa mulia saat wanita jadi anak perempuan dari orang tuanya, wabil khusus dari ayahnya. Yang ketiga, wanita bisa jadi mulia saat dia jadi istri dari siapa? Suaminya. Dan yang keempat, wanita bisa mulia saat dia jadi apa? Ibu dari siapa? Anaknya. Oke. Ulangi, ada berapa posisi? 4. 1 jadi apa? Hamba dari siapa? Dari Allah. 2 jadi apa? Anak dari siapa? Orang tuanya, wabil khusus
ayahnya. 3, jadi apa? Istri. Dari siapa? Suaminya. 4, jadi apa? Ibu. Dari siapa? Anaknya. AA, mungkin yang hadir pagi ini ada yang sudah 4-4-nya di sini. Betul? Atau mungkin setidaknya ada yang sudah 3, atau yang pasti sudah jadi 2. Nah sekarang pertanyaannya AA, bagaimana posisi 4 ini agar mengantarkan kemuliaan? Pernah kita bahas, AA review sedikit ya. Ada 3 ciri yang harus dimiliki oleh perempuan-perempuan ini agar dia semakin mulia dan dimuliakan. Ada berapa? Ada 3. Nah, eta teh. Siga mun aya bunyi sok aya gede-gedegan. Sieun aya nu nagih gitu loh jadi. Deg-degan. Satu solehah. Apa? Oke. 2 qanitah. Apa? Qanitah. Dan yang ketiga hafizah. Oke. Ada berapa? Nah, jadi perempuan bisa jadi mulia dalam berapa posisi? 4 posisi nama opat. Posisinya opat. Nah, sifatnya berapa? 3. 1 soleha, 2 qanitah, 3 hafizah. Oke. Sekarang semua sikap ini nanti akan terangkum pada 4 akhlak yang dihadirkan. Jadi bunda disebut perempuan yang soleha, disebut perempuan yang qanitah, disebut perempuan yang hafizah. Nanti secara hati ada 4 yang harus dimiliki. Ada berapa? Ada 4. 1, 2, 3, 4. 1 dikasih nikmat syukur. 2 dikasih ujian sabar. 3 dikasih takdir ridho. 4 ketika beramal ikhlas. Oke. Ada berapa? Nah, coba ya minimal aya gambarna lah. Ngaji teh kan kayak serius gitu. Urang mah ye ngaji teh tingalikeun atuh. Aya bagan-bagana cenah. Sieun ngarti we. Ulangi. Perempuan itu, wanita itu makhluk yang apa? Mulia dan dimuliakan. Siapa yang menjanjikan ini? Allah. Bahkan mohon maaf, di dalam Al-Quran ada surat khusus yang langsung diberi nama, maknanya adalah perempuan. Surat apa? An-Nisa. Betul? Dan kalau bunda perhatikan, di Quran itu ada satu nama perempuan yang disebutkan jadi surat, yaitu Maryam, tapi sisanya langsung dikumpulkan dalam satu surat namanya An-Nisa. Laki-laki nggak ada, Ar-Rijal nggak ada. Untuk menggambarkan laki-laki, biasanya Quran menyampaikan langsung person to person, orang per orang. Surat Hud, betul? Surat Yusuf, surat Yunus, surat Muhammad, surat Ibrahim, betul nggak? Jadi kalau laki-laki itu person to person, orang per orang. Tapi kalau perempuan itu langsung dibungkus dengan kalimat yang lebih umum, namanya An-Nisa. Kalaupun ada satu, yaitu Maryam, karena Maryam ini luar biasa case-nya. Nanti kita pelajari lebih khusus seperti apa. Ini menunjukkan bahwa
Islam itu, Allah itu begitu memuliakan perempuan. Bahkan mohon maaf, kalau kita bicara sejarah, jauh sebelum Islam hadir, mohon maaf, perempuan hanya dijadikan sebagai makhluk pemuas nafsu semata, direndahkan, dihinakan, betul? Tak ada harganya. Bahkan dulu dikisahkan, kalau ada keluarga yang punya anak perempuan, itu jadi aib. Orang nggak mau. Tapi ketika Islam datang, Islam merubah perspektif itu, Islam merubah POV itu, sehingga orang memahami dengan datangnya Islam, Islam itu begitu memuliakan siapa? Wanita atau perempuan. Wanita itu makhluk mulia dan dimuliakan. Tapi ingat, tidak lantas perempuan itu jadi mulia. Ketika nanti dia hidup, dia tumbuh pada 4 posisi. 1, jadi apa? Hamba dari siapa? Dari Allah. 2, jadi apa? Anak dari siapa? Orang tuanya. 3, jadi apa? Istri dari siapa? Suaminya. 4, jadi apa? Ibu dari siapa? Anak-anaknya. Apa sifat yang harus dimiliki? Ada 3. 1, soleha. 2, qanitah. 3, hafizah. Dari 3 itu, maka nanti perempuan yang soleha, perempuan yang qanitah, perempuan yang hafizah punya hati, yang hati ini akan semakin menguatkan perempuan dalam melangkah di kehidupannya. Apa 4 sikap itu? 1, dikasih nikmat, syukur. 2, dikasih ujian, sabar. 3, dikasih takdir, ridho. 4, ketika beramal, ikhlas. Pertanyaannya, bunda sayang, teteh sayang, dari 4 sikap ini mana yang paling sulit? Syukur, sabar, ridho, atau ikhlas? Ini kita akan bahas nanti berseri. Pagi ini qadarullah AA memberi tema tentang bab sabar, karena AA lihat ini wajah-wajahnya agak mengkhawatirkan kelihatan. Jadi sepertinya tema tentang sabar harus kita pahami di awal, biar bunda nanti belajar pelan-pelan memahami tentang jadi wanita yang sabar. Mau atau tidak? Seperti apa pembahasannya? Bagaimana penjelasannya? Jangan kemana-mana, kita akan bahas setelah mana? Sok iklan lah, mana iklan gak ada. Sok tulis makna sabar. Nah, kan kita sering bilangnya sabar atuh sabar. Naon sabar teh? Sabar. Naon sabar teh? Sok pabelit kan? Nah, kita bahas dulu makna sabar. Tulis. Bunda teh jelas lamun ngasih tahu ke orang sing sabar. Naon sabar teh? Sabar. Nah, kan sok pabelitnya. Sabar secara bahasa artinya al-habsu wal man'u. Nah, bahasa Arab rada keren sedikit. Al-habsu wal man'u. Al-habsu kita meren. Sabar secara bahasa 2, al-habsu dan wal man'u gitu. Al-habsu man'u. Nah, gitu. Hal-habsu wal man'u. Habs dan mana' itu sabar. Naon artina 2. 1, menahan diri. 2, mengendalikan diri. Ulangi, apa artinya? Menahan diri dan mengendalikan diri. Jadi sabar teh lain cicing katabrak,
tabrak yuk cicing darah udah darah nges keluar gitu. Sabar we suku nges potong gitu nges pernah ruguh tapi bunda teh sabar cuk tuh bisa. Itu bukan sabar, itu mah slebeu bukan sabar. Bunda lihat rumah tangga teh kumaha ieu teh dibawa ka luhur teu jelas, dibawa ke handap teu jelas, ke kanan gak jelas, ke kiri gak jelas, maju enggak, mundur. Bunda teh cicing we kumaha Allah we ke geus lah eta mah lain sabar. Bunda lihat anak teh bingung, disuruh ini enggak mau, diajak itu enggak mau, diajak begini enggak. Bunda teh keun bae lah kege maot. Itu bukan sabar. Itu bukan sabar. Jelas atau tidak? Sabar teh menahan diri atau mengendalikan diri. Maksudnya kumaha? Masuk secara istilah, kan tadi secara bahasa. Sabar secara istilah artinya sok tuliskan minimal atau pulang aja teh aya catatan dina buku teh lain catatan hutang dikumpulkan catatan ngaji gitu ada aya sok. Jadi apa secara istilah sabar artinya menahan diri atau mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Ulangi, sabar artinya menahan diri atau mengendalikan diri agar tidak melakukan sesuatu yang dibenci oleh Allah. Jelas? Yang minta kita sabar teh siapa? Allah. Sok dibuka surat Ali Imran ayat 200. Surat apa? Ali Imran ayat sabaraha? 200. Atau jangan Ali Imran dulu deh, Al-Baqarah dulu. Surat Al-Baqarah ayat 153. Dua, surat Ali Imran ayat 200. Tiga, surat Az-Zumar ayat 10. Dan yang keempat, surat Asy-Syura ayat 43. 4 lah cukup ya. Ayat tentang apa ini? Sabar. Jadi bunda teh yang minta kita sabar naon? Iya nanti diulangi, tenang dah age paham kan ibu mah memang Pentium 2 kan, jadi tenang ku age pasti diulangi, tenang be jelas wila tanpa bunda minta sudah paham mata ku diulang 8 kali terus diulang-ulang jika paham. Bagus, sabar ibu yang sabar lain kenapa jadi dibalikan ke iya teh dia surat. Jadi yang minta kita sabar teh siapa? Allah. Jadi bukan kade. Jadi lamun bunda bilang sama suami cek ge sabar, lain cek cek Allah. Jadi kalau bunda jadi ibu teh bilang cek Ahilman ge kita teh harus sabar, bukan kata Ahilman. Yang minta sabar siapa? Allah. Surat apa yang pertama? Al-Baqarah ayat 153. Yang kedua surat Ali Imran ayat 200. Punten ya,
bunda sayang, teteh sayang, kalau maca Ali Imron jangan Al Imron, bacanya harus Ali Imron, karena yang dibahas di situ maknanya keluarga Imron. Kalau Ali Imron hanya Imron sendirian, tapi kalau Ali Imron maknanya keluarga Imron. Jadi Imron teh solehnya, bagernya bukan hanya Imronnya, tapi seluruh keluarga Imron teh soleh. Jelas tidak? Siga kieu mun Aa Al Hilman sendiri soleh, tapi lamun Ali Hilman keluarga Hilman. Jelas tidak? Jadi jangan salah deui. Surat naon? Komo Imron cenah kitu. Alna eueuh, alin eueuh eta mah ka mana-mana macat. Yang bener Ali Imron. Ayat berapa? 200. Yang ketiga surat apa? Az-Zumar ayat 10. Dan yang keempat surat apa? Asy-Syura ayat 43. Sok dibuka surat Al-Baqarah heula 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman. Bunda, kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang beriman, kira-kira bunda merasa dipanggil atau tidak? Ada ya. Jadi kalau ada ayat yang dimulai dengan ya ayyuhalladzina amanu, bunda teh kudu merasa dipanggil. Apa kata Allah? Ista'inu bis-sabri wassalah. Minta tolonglah kamu kepada Allah dengan sabar dan salat. Siapa yang minta begini? Allah. Apa kata Allah? Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Jelas tidak? Bunda mau nggak jalan-jalan ditemani sama suami? Kok jawabannya asal mengkhawatirkan kieu? Bunda jalan-jalan ditemenin sama orang yang kita cintai, mau atau tidak? Mohon maaf, orang yang kita cintai teh kadang datang kadang pergi, kadang semangat kadang malas. Betul? Suami kalau suruh bunda nemenin belanja semangat atau malas? Suami siapa itu? Nggak, saya mah tidak merasa begitu. Manusia mah aya bosenna, betul tidak? Sekarang bunda bayangin, bunda ditemenin sama Allah every time, everywhere. Naon artinya? Bunda ditemani Allah kapanpun, dimanapun. Siapa yang akan ditemani Allah teh? Orang yang sabar. Perhatikan, yang ditemani Allah bukan siapa-siapa, orang yang sabar. Jadi kalau ada yang tanya, mungkin nggak hidup teh nggak ada masalah? Mual mungkin, mual mungkin. Karena ciri orang hidup itu pasti punya masalah. Allah tidak menjanjikan hidup kita baik-baik saja. Makanya kalau ada yang sering bertanya, kenapa aku teh udah sholat tapi hidup makin berat? Aku sudah hijrah, kenapa masalah bertambah? Aku teh udah taat, tapi kenapa ini hidup semakin luar biasa ujiannya? Kenapa? Jawab, nggak tahu atuh. Tapi kalau boleh jawab, bunda, Allah tidak menjanjikan hidup kita baik-baik saja, betul? Yang Allah yakinkan kepada kita, hambaku,
segimanapun ujianmu, seberat apapun masalahmu, jangan khawatir, ada aku bersamamu. Siapa yang ditemani oleh Allah itu orang yang sabar. Saha orang sabar teh? Saya cenah. Jawaban teh saya cenah. Siapa orang sabar teh? Sok dilanjutkan surat Al-Baqarah 155, loncat sedikit. Surat apa? Al-Baqarah ayat 155. Jadi dilanjut. Ku Allah dibilang begini, aku teh akan bersama dengan orang yang sabar. Siapa orang sabar teh? Dijelasin Al-Baqarah 155, Al-Baqarah 156. Siapa Sebelum Allah jelaskan siapa orang yang sabar, langsung Allah kasih tahu dulu, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarati wa bassiris sabirin. Sebelum Allah jelaskan siapa orang yang sabar, ku Allah dikasih tahu dulu, hei orang yang mau disebut sabar, siap-siap, selama hidup aku akan uji kamu dengan 5 hal. 1, minal khauf, manusia akan diuji dengan takut, sieun, gelisah, hati teh teu pararuguh. Sebelum menikah pengen menikah, setelah menikah dulu sebelum nikah pengen buru-buru nikah biar nggak ada masalah. Sok tanya, setelah menikah masalah berkurang atau bertambah? HTT kayaknya sama suami teh akan makin romantis kalau udah punya anak. Dikasih anak, setelah punya anak makin tenang atau makin liar? Kumaha atuh ieu teh? Kayaknya anak teh kalau udah agak gede akan lebih santai. Boro cenah, meni nafsu gitu jawaban teh meni boro. Itulah pas lagi di laut pengen ke gunung, pas udah di gunung pengen ke laut, pas lagi hujan pengen panas, pas udah panas pengen hayang naon atuh eceut teh meni pabelit. Hate sama Allah dibikin takut. Hate teh ujian. Suami jauh ngangenin, suami deket masih diributkeun cenah kitu. Hate. Jadi ibu anak masih kecil kan udah bingung ya, nanti gimana ya kalau suami aku meninggal? Dikubur atuh ceh. Ya suami meninggal diapainnya? Dikubur kan, meniliar gitu. Aku teh nggak kebayang kalau suami aku nggak ada. Sok tanya, izin ya, yang udah nggak ada suaminya masih hidup ibu? Masih bisa makan? Masih bernapas? Lebih tenang? Ternyata lebih tenang sekarang. Berarti selama ini anu nyindir teh saha? Tuh kan? Terus apa yang ibu khawatirkan atuh? Anak masih kecil, ibu teh kan suka deg-degannya. Nanti ya anak saya biaya nikahnya berapa ya? Catering mahal, gedung ge meni mahal. Terus teh tanya, anak ibu berapa tahun?
2 tahun. Meniriuh. Kita teh begitu. Ku Allah teh hati teh dibikin soknya bunda coba. Yang sudah terjadi digelisahkan, yang belum terjadi dikhawatirkan. Betul? Yang sudah terjadi gelisah. Oh, apalagi kalau bunda lagi ada masalah di rumah tangga, langsung keluar atuh ingatan-ingatan dulu teh. Coba dulu aku nggak nikah sama dia. Mulai. Harusnya aku teh nikah sama yang calon polisi itu. Pabelit. Udah lewat, tapi masih digelisahkan. Ada yang begitu ada? Yang kedua, khawatir dengan masa depan. Khawatir. Gimana nanti? Gimana nanti? Iya gimana nanti apa ibu teh? Ya gimana? Iya apa bu? So clear kan? Teh kan suka dari orang curhatnya. Suami saya. Iya ibu. Sudah mulai ya. Suami ibu kenapa? Iya ibu. Udah. Jadi ternyata yang jadi masalah teh bukan masalahnya, tapi hatinya yang penuh ketakutan di dalamnya. Betul tidak? Maka hati-hati, jangan terlalu banyak khawatir. Hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Status hari apa? Hari Kamis ya. Jangan terlalu banyak khawatir. Hati yang penuh kekhawatiran hanya akan mengantarkan kesulitan dan kesempitan. Tapi kata Allah, manusia akan diuji satu, khauf, takut, gelisah. Yang kedua, manusia akan diuji wal ju'i, dengan kelaparan. Urusan perut. Urusan perut mah punten, bisa senggol kiri, senggol kanan, betul nggak? Sikut kiri, sikut kanan, hanya memperturutkan urusan apa? Perut. Padahal yang namanya makan mah, yang 1 miliar dengan yang 10 juta makannya juga sama. Betul nggak? Emang yang 1 miliar kerupuknya 1 drum dimakan? Tidak. Tetap hiji 2. Betul? Tapi karena urusan perut berani tuh yang haram diambil. Betul nggak? Yang bukan haknya diambil. Betul? Korupsi di mana-mana. Betul? Suruh ngurus laut malah jadi bajak laut. Suruh ngurus hutan malah jadi orang. Suruh ngurus hukum tumpul ke atas, tajam ke bawah. Betul? Orang susah kencang betul hukumannya. Tapi orang yang punya pangkat jabatan kadang tumpul hukumannya. Kumadai iya teh pelajaran. Urusan perut mah bisa begitu. Betul nggak? Urusan perut mah punten punten. Urusan perut mah teman dekat jadi musuhan. Betul nggak? Urusan duit mah nggak pandang bulu. Betul? Adik kakak bisa berantem gara-gara urusan apa? Suami istri jadi nggak harmonis gara-gara nggak punya. Nggak usah jauh-jauh, nggak usah jauh-jauh, majelis aja, dakwah. Waktu belum ada duitnya, semangat, aman, berjibaku, siap, kompak. Udah ada duitnya, merasa awal-awal belum jadi semuanya sama, pas udah jadi merasa kalau nggak ada
gitu, nyeri lila gitu. Jangan suka menonjolkan diri. Yang nonjol-nonjol teh penyakit. Betul tidak? Jadi kalau bunda punya circle, punya bestie, dan circle itu ada orang yang suka nonjolin diri, namanya siapa? Penyakit. Kalau bahasa orang Bogor mah toksik. Ya, orang Bogor ya toksik. Bogor Ciomas, Lewiliang, tah, toksik gitu sebutnya. Penyakit yang nonjol teh biasanya apa? Di wajah ada yang nonjol namanya jerawat, di belakang ada yang nonjol namanya. Kenapa sih bisul di belakang? Kan bisa aja di samping, di bawah. Yang pasti di belakang nonjol namanya ambeien. Betul nggak? Belajar seperti jantung, organ paling penting tapi tidak pernah merasa sok paling penting. Betul nggak? Jantung penting tidak? Berdegup, berdetak, tapi tidak pernah menonjolkan diri. Kebayang nggak kalau jantung nonjol? Jantung tersembunyi. Betul? Sama nih, ada lagi. Belajar ikhlas seperti gula. Seperti apa? Gula. Gula mah karunya, Bu. Kalau yang baik-baik nggak pernah disebutin gulanya, tapi kalau yang jelek-jelek paling pertama disebutin namanya. Betul? Kopi manis yang disebutin kopinya atau gulanya? Kopinya. Teh manis yang disebutin apanya? Tehnya. Orang punya penyakit diabetes yang disebut siapa? Betul tidak? Wal ju'i, manusia diuji dengan kelaparan, hati lapar. Yang ketiga, wa naqsim minal amwal, manusia akan diuji dengan kekurangan harta. Kalau bicara uang mah kurang we terus, ya enggak? Waktu suami penghasilannya 5 juta kurang tuh? Kurang. Naik 10 juta kurang. Naik 15 juta, pas udah punya motor pengen punya, pas udah punya mobil 1 pengen punya, pas mobilnya merek yang A pengen ganti merek gitu. Jamaah beli jilbab mana? Ya, jilbab koneng asa halus deh gitu. Pengen deh kebeli jilbab. Dia tetangga lagi bagus, pengen lagi. Sok AA tanya, ibu sayang, teteh sayang, di rumah lebih banyak jilbab yang dipakai atau disimpan? Sok yang AA pahami, yang dipakai teh nggak jauh-jauh, eta deui. Sok imam muhasabah dirilah. Betul tidak? Yang dipakai, yang disimpan, pasti lebih banyak yang disimpan. Pertanyaannya, itu yang disimpan buat apa? Yang paling lucu, setiap datang ke mall, padahal udah punya etat jilbab, hayang wae. Betul tidak? Cek suami teh, bunda, kan udah ada kerudung teh. Belum, ini mah ayah. Ini mah hijaunya beda. Ini beda. Kan hijau teh banyak ya. Ada hijau Tosca, ada hijau daun, ada hijau kolot, ayah tanda gitu. Hijau kolot, ayah. Hijau botol. Tah, ayah nu kamari rame, hijau sage. Ieu mah sage ayah beda. Meuli hijau sage teh. Meli kita datang deui hijau deui. Cek suami teh, kenapa beli yang hijau lagi bunda? Ini mah beda. Apa bedanya? Ini mah hijau polkadot. Meli deui. Betul tidak?
urusan harta, urusan dunia itu nggak ada habisnya. Tah manusia teh diuji bab eta. Maka jangan kaget, Bunda izin ya, kan gak sedikit orang yang ketika tetangganya beli kendaraan baru kita anu panas, padahal yang manasin mobil tetangga, tapi orang yang panas. Kenapa ya aku mau meninggal kebeli mobil teh? Mulai. Yang keempat, manusia akan diuji wal anfus, dengan kegoncangan jiwa. Maksudnya apa? Dikasih sakit, ada nggak? Dikasih ujian dari orang-orang terdekat, itu maksudnya. Dan jangan kaget, Bunda sayang, biasanya ujian yang paling berat teh datang dari orang yang paling dekat. Setuju? Wal anfus. Bunda, ada yang diuji sama pasangan, ada? Jangankan kita tuh, para nabi juga ada yang diuji sama pasangan. Betul? Nabi Adam diuji sama siapa? Hawa, pasangannya. Nabi Nuh diuji sama siapa? Istrinya, Cek Nuh teh. Namina teh, ya kan, daripada nggak tahu, nggak sih Cek Nuh, be gampang. Iya kan? Ayah nu katilu, ayah Nabi Ibrahim diuji sama bapaknya. Ya. Nabi Musa diuji sama ayah angkatnya. Nabi Yusuf diuji sama kakak-kakaknya. Nabi Muhammad SAW diuji sama pamannya. Ibu pasti ayah, orang terdekat yang menguji kita. Ayah, sok dipikirin, diinget-inget, pasti ada. Saya mah semua nguji, tiluhur nguji, tihanap nguji, tigigir nguji, aku mah semua kumaha atuh ya udahlah bagian ibu eta mah atuh. Tapi menurut sih mual mungkin kalau semua, pasti ada saja part yang membahagiakan, ada part juga yang menguji kita. Contoh, ibu diuji sama suami misalnya, kok Allah teh dikasih bahagia lewat anak teh parinter gitu, beasiswa, cerdas gitu, soleha, soleh, itu biasanya. Ada yang suaminya bager suami teh soleh, diuji ku duit, liur duit teh kadang-kadang gitu ayah. Ada yang suaminya bager, uangnya lancar, izin, diuji sama kesehatan. Betul? Maka mohon maaf, kata Aamah, tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik. Setelah diizinkan punya program kajian hati di Trans TV, juga ada program menata hati. Menyimpulkan tidak ada manusia yang hidupnya baik-baik saja. Poinnya, ulah ngarasa orang pangberatna hirup teh. Kan ayahnya gitu ayahnya. Mun papangnya teh riuh tinggal ingat gitu. Coba mah enak, coba jadi aku hoream lieur loba masalah. Kan sok itu kita banyak ketemu teman bestie teh, kamu mah enak, coba kamu jadi aku. Kamu nggak tahu aku punya masalah sebesar apa. Kamu cuma lihat aku senyum-senyum doang. Nih hati aku teh patah, berkarat. Apa harus kita begitu? Kan gak usah kan? Makanya ingat ya, setiap melihat orang, ingat sarua boga masalah, sama punya masalah, cuman bedanya bunda mah kelihatan punya masalah, yang lain mah nggak kelihatan. Maka ini PR, jangan suka memperlihatkan masalah kita kepada siapapun. Kalau mau pilih 1-2 orang, seseorang yang bisa mengerti perasaan kita. Dan yang keempat, manusia teh bisa diuji dengan apa? Wathamarot, buah-buahan. Maksudnya apa? Yang namanya ujian bukan yang menyedihkan saja. Yang menyenangkannya juga adalah
ujian. Hati takut, perut lapar, uang kurang, jiwa menggoncang ujian, buah-buahan dilebihkan, tapi itu ujian. Bunda mohon maaf ya, jangan bunda anggap punya suami kasep bukan ujian. Bunda punya suami kasep ujian bukan? Coba bunda bayangin punya suami kayak AA. AA nggak bilang AA kasep ya, cuman coba bunda bayangin punya suami kayak AA. Apakah pasti bahagia atau belum tentu? Jawab, bahagia atau belum tentu? Belum tentu. Belum tentu apa? Belum tentu AA mau. Kan AA udah punya istri, ikut lagi sekarang, apalagi sekarang ikut istrinya. Kalau nggak ikut bolehlah nanti kita. Jadi bunda belum tentu. Kan suka ada yang bilang, ah enak ya punya suami kayak si AA teh, kermah kasih soleh, mana kalau bicara meni enakeun gitu soalnya lagi matanya meni, aduh, pokoknya mah, bunda jangan berhayal dan jangan berharap. Sering AA bilang ya, sesuatu yang seakan indah dalam pandangan mata belum tentu indah disimpan di hati. Status hari Jumat, sesuatu yang indah di mata belum, sok angkat atau kameranya boleh, nanti pakai lagunya Rosa, judulnya Hati Yang Kau Sakiti judulnya. Sok jangan salah memahami dan mengerti. Boleh jadi sesuatu yang indah dalam pandangan mata belum tentu indah dirasakan di dalam hati. Kadang sesuatu itu lebih indah sebelum kita miliki.